Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilesnia, NPM 2091110192. Saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi kelompok. Anwar Arifin berpendapat bahwa komunikasi kelompok merupakan salah satu jenis komunikasi yang terjadi dari beberapa individu dalam suatu kelompok seperti kegiatan rapat, pertemuan, konversi, dan kegiatan lainnya. Burgon dalam buku karya Wiranto juga memberikan pendapatnya bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu untuk berbagi informasi dan mendiskusikannya suatu masalah, di mana antar individu tersebut memiliki keterkaitan yang sama dalam interaksi tersebut. Keterkaitan tersebut adalah tujuan, fungsi, visi, dan misi dalam suatu kelompok tersebut. Jadi disimpulkan dari kedua definisi tersebut adalah bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada dalam visi dan misi, tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. Sesuatu yang baik memerlukan teori sebagai acuan bahan penelitian. Adapun dua teori dalam komunikasi kelompok tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada teori keseimbangan atau Haider. Yang kedua adalah teori sosiometris atau Moreno. Teori keseimbangan Haider. Teori ini dikemukakan oleh Haider yang menjelaskan bahwa suatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbangnya akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal, atau jika terdapat dua sifat negatif dan satu positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang. Contoh teori keseimbangan. A tergabung dalam suatu kelompok kecil. A merasa bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia berusaha mencari beberapa informasi dari anggota lainnya. Atau A juga berusaha membagikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Teori sosiometris Moreno. Teori ini adalah salah satu dari teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Moreno dan dikembangkan oleh Jennings dan para ahli lainnya. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu kelompok individu terhadap individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok hingga terbentuk kubu-kubu yang saling membenci. Contohnya, A dan B memiliki selera dan minat di bidang jurnalistik, sehingga C dan D dan lainnya memutuskan untuk membentuk kelompok jurnalistik. Dan sebaliknya, jika A dan B selera dan minatnya berbeda, maka mereka akan saling setuju dan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.